Sebentar lagi bulan Ramadan 2026 tiba dan ternyata ada aturan main baru nih soal kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Penasaran apa saja perubahannya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas isi surat edaran bersama dari 3 menteri yang bakal jadi panduan kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya oleh semua orang tua dan siswa. Jadi, kapan sih sebenarnya libur sekolah Ramadan tahun 2026 itu dimulai? Jawabannya datang langsung dari 3 menteri loh, bukan main-main. Ini adalah panduan resmi dalam bentuk surat edaran bersama yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Jadi, ini adalah panduan terpadu untuk seluruh Indonesia. Baik, supaya gampang dipahami, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan lihat aturannya, terus kalender belajarnya, panduan untuk sekolah, peran orang tua, dan terakhir, apa sih tujuan besar di balik ini semua? Yuk, langsung kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud Surat Edaran Bersama atau SEB ini? Jadi gini, ini tuh bukan kebijakan dari satu kementerian aja ya. Ini adalah hasil kolaborasi, hasil kerja bareng, biar ada panduan yang seragam untuk semua selama bulan suci Ramadan. Intinya, SEB ini adalah komitmen bareng-bareng. Tujuannya apa? Untuk memastikan setiap siswa di Indonesia bisa bertumbuh kembang secara utuh selama bulan puasa. Nggak cuma akademisnya, tapi juga spiritual dan sosialnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadwal resminya, coba disiapkan catatannya ya. Ini dia tanggal-tanggal pentingnya. Oke, ini dia gambaran lengkapnya. Jadi, dimulai dengan belajar mandiri di rumah dulu. Terus masuk sekolah lagi, tapi dengan fokus yang beda, yaitu pembentukan karakter. Nah, setelah itu, baru deh libur panjang Idul Fitri. Dan terakhir, masuk sekolah lagi seperti biasa. Jadi, tolong dicatat ya, tanggal krusial pertama adalah 18 Februari 2026. Ini adalah hari pertama anak-anak mulai belajar dari rumah. Ini bukan libur ya, tapi awal dari rangkaian kegiatan belajar khusus di bulan Ramadan. Dan ini dia, tanggal yang juga harus diingat baik-baik. Setelah libur panjang Idul Fitri, semua siswa akan kembali ke sekolah untuk kegiatan belajar normal pada tanggal 30 Maret 2026. Oke, tanggalnya sudah jelas. Lalu, apa artinya ini buat sekolah dan para guru? Nah, ini yang menarik. Surat edaran ini menegaskan adanya pergeseran fokus. Jadi bukan lagi sekedar kejar tayang materi kurikulum biasa. Jadi, kegiatan di sekolah bakal terasa beda. Misalnya kegiatan fisik kayak olahraga akan dikurangi. Sebaliknya, kegiatan kerohanian seperti tadarus atau pesantren kilat justru diperbanyak. Dan yang paling penting, kebijakan ini sangat inklusif. Buat siswa non-muslim juga ada bimbingan rohani sesuai keyakinan masing-masing. Adil kan? Dan ini nih salah satu poin yang menurut saya paling menyentuh. Aturan ini benar-benar menekankan pentingnya inklusivitas. Sekolah diminta untuk memastikan nggak ada satupun siswa yang tertinggal, terutama mereka yang butuh perhatian khusus. Ini pesan yang kuat dan manusiawi banget. Tapi ini bukan cuma urusan sekolah aja loh. Orang tua juga punya peran yang sangat penting, terutama saat anak-anak belajar di rumah. Dan surat edaran ini juga ngasih panduan yang jelas banget biar suasana belajar di rumah tetap positif. Nah, ini dia rangkumannya. Intinya, tugas atau PR dari sekolah itu sebaiknya jangan yang berlebihan, jangan yang bikin orang tua keluar biaya tambahan, dan jangan yang mewajibkan internet terus-terusan. Sebaliknya, yang dianjurkan itu tugas-tugas yang simpel, seru, dan bisa dikerjakan bareng keluarga. Jadi momen kebersamaan, bukan beban. Contohnya apa aja? Wah, banyak. Bisa ibadah dan ngaji bareng, baca buku cerita, main board game yang ngasah otak, atau bahkan kegiatan seni dan olahraga ringan. Intinya, manfaatkan waktu ini untuk quality time keluarga. Terus, soal gadget yang sering jadi tantangan, surat edaran ini juga ngasih tips jitu. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, sepakati batas waktu main gadget. Kedua, dampingi anak pas lagi online. Dan ketiga, arahkan mereka ke konten-konten yang positif. Gampang kan? Oke, kita udah bahas hampir semuanya. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, apa sih sebenarnya tujuan utama di balik semua aturan ini? Kenapa harus dibuat seragam se-Indonesia? Jawabannya adalah kolaborasi. Ini adalah upaya gotong royong antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Tujuannya cuma satu,
merawat dan membangun generasi masa depan yang hebat. Generasi yang sehat jasmani dan rohaninya, terampil, dan cinta sama tanah airnya. Jadi, kesimpulan utamanya gini nih. Kebijakan ini dirancang biar bulan Ramadan bukan cuma jadi momen ibadah, tapi juga jadi waktu pertumbuhan yang bermakna bagi setiap anak di Indonesia. Ini bukan soal libur, tapi soal belajar menjadi manusia yang lebih baik seutuhnya. Nah, sebagai penutup, ini ada sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Sebagai guru, orang tua, atau bahkan sebagai anggota masyarakat, gimana ya cara kita bisa ikut ambil bagian untuk mewujudkan tujuan mulia ini? Yuk kita sama-sama jadikan Ramadan 2026 ini momen belajar yang paling istimewa untuk anak-anak kita.